Halo, ketemu lagi di channel YouTube Kreatif Otomotif TV. Nah, ini udah hampir sebulan kita nggak konten ya. Kali ini kita bakal konten mobil modifikasi yang benar-benar dipakai buat daily use. Dan kebetulan ini customer kita jauh-jauh datang dari Sumbar, tepatnya dari Payakumbuh, mengantar mobil, memberi kepercayaan kepada kita untuk modifikasi mobilnya yang bisa daily use. Dan setelah dari sini dia akan balik lagi dengan kendaraan yang sudah kita modifikasi, jalan darat ke Payakumbuh. Apa mobil modifikasi yang akan kita review kali ini? Nonton di channel YouTube kita. Ini nanti udah tinggal starter, mobilnya udah jalan langsung. Aman, selamat pakai. Nah, ini dia mobil modifikasi yang baru kita kerjakan. Mobilnya adalah Honda Accord tahun 2015. Ini Honda Accord tahun 2015, datang ke kita benar-benar standar ting-ting, masih perawan istilahnya. Jadi kita modifikasi, apa-apa aja yang kita modifikasi akan saya jelasin satu-satu di mobil ini. Sekali lagi, ini mobil benar-benar buat setup daily use ya teman-teman. Modifikasinya mulai dari yang pertama dilakukan di bodinya perubahan pada bumper depan. Bisa dilihat kita memasangin body kit modulo di Honda Accord ini. Dia berupa body kitnya add-on, jadi nggak ngerusak yang originalnya. Kita pasang di bagian bawah. Terus bisa dilihat di bagian paling bawah ini ada splitter. Nah, itu terpisah, itu kita custom sendiri untuk di bumper depannya. Karena aslinya modulo ini kan dia kiri kanannya tuh lebih ke bawah, tengahnya tuh agak naik ke atas. Jadi untuk menghindarin kesan kelihatan kosong banget, kita customin splitter sedikit tuh untuk bagian tengah. Untuk bumper depan perubahannya di add-on depan. Modulonya juga kita pasangin di sisi side skirt dan di bagian bumper belakang. Nah, setelah bagian tambahan add-on depan, bumper depan dan side skirt samping, di bagian belakangnya juga kita tambahin side skirt add-on modulonya. Jadi depan, samping, kiri, kanan, dan belakang. Ini kerumannya masih standaran dari mobil, yang bagian dalam dipasang ke bagian luar, dipindahin ke bagian luar. Selain body kit add-on, ditambahin juga ductile, model modulo, ductile-nya. Jadi memang kalau mobil beginian kan nggak cocok pakai big wing atau yang tinggi, memang orangnya demannya yang lebih simple. Jadi kita pasangin ductile. Terus ada roof spoiler juga di atas kacanya. Ini menambah kesan elegan di mobil Honda Accord tersebut. Nah, itu untuk bagian body kit. Selain body kit, pasti teman-teman kelihatannya bodinya semua standar. Sebenarnya enggak. Ini bodinya sudah kita potong-potong, sudah kita robek-robek. Kenapa dipotong-potong, dirobek-robek? Ini alasannya. Balik lagi ke tadi, kenapa saya potong-potong dan dirubah bagian bodinya apa aja. Mobil ini, Honda Accord ini kita pasangin velg ring 20. Velgnya keluaran dari SP2 Force dengan lebar 10, ET-nya kurang lebih 15-20. Berarti cukup lebar dan ET-nya cukup kecil ya. Untuk Accord itu sebenarnya keluarnya cukup kurang lebih sekitar 4-5 cm deh dari standarnya. Nanti di progresnya teman-teman bisa ngelihat posisi sebelum dirubah bodinya. Depan lebar 10, belakang lebar 11. ET-nya kurang lebih 15-20. Ini kelihatannya jadi pas kan. Ini kita sudah wide body dan radius fender.
Jadi kita wet body natural di mobil ini. Sebelum wet body kita radius depan belakang, baru kita wet body natural. Kenapa natural? Karena safe asli bawaan mobil Honda Accord ini nggak kita rubah, masih standar pabrikannya dia. Cuman kita tambahin fender fan di sebelah bagian sini, itu supaya kelihatannya lebih elegan lagi. Jadi terus kita fitment correction depan belakang. Jadi pas posisi air out-nya turun mobilnya pas posisi ke fender tulips, namanya fitmentnya. Nah, untuk air suspensionnya sendiri kita selalu percayakan RBFT air suspension. Nah, RBFT air suspension itu semuanya bolt on. Jadi di mobil ini barang standarnya, suspensi standarnya sama sekali tidak diganggu, dan bagian bodinya, bagian kaki-kaki nggak ada yang di custom. Kita pasangin RBFT itu semuanya bolt on tanpa merusak apapun. 4 titik, dia udah berikut dengan coil over dan balon coil back. Terus kelebihannya dari RBFT ini ada setelan untuk keras lembut, ada 32 tik, 32 setelan. Jadi selain naik turunnya teman-teman bisa atur, untuk keras lembutnya juga kita bisa atur dengan kenyamanan yang menurut kita yang pas untuk di mobil tersebut. RBFT juga kita udah pasang di beberapa mobil ya. Kalau teman-teman bisa lihat sebelum ini video kita masang RBFT juga di tempatnya Maziko Garasi Drift. Nah, setelah pemasangan RBFT di mobil ini, kita menambahin chamber kit untuk bagian depan. Karena kita menghindarin wide body yang terlalu gede, yang menghilangkan natural dari mobil ini. Kan seperti saya bilang tadi, velgnya cukup lebar dan ET-nya cukup kecil untuk di Accord ini. Kita chamber kit, tapi kita nggak terlalu banyak, chambernya cuma sekitar -2 posisi posisi air ride sama air out-nya kurang lebih -2. Karena Accord yang tahun segini dia sudah armnya sudah nggak double wishbone, jadi ya untuk depan dia tidak ada auto chamber. Nah, wide body depan ini kurang lebih 3 cm lebarnya. Radius ke atasnya juga kurang lebih sekitar 3 cm. Ini dibikin fender fin, bumpernya juga dirubah bagian yang ke fender. Jadi benar-benar ini kesannya natural banget. Untuk warna dari mobil ini masih standarnya, kita nggak rubah. Jadi kita yang pengecatan cuman yang kita kerjakan. Ini untuk bagian depan. Nah, untuk bagian belakangnya juga kita melakukan white body, tapi tidak sebesar yang di bagian depan. Yang belakang tuh sebenarnya paling banyak pengerjaannya di radius fender. Jadi standarnya mobil ini kalau dipasangin airsus itu biasanya belakangnya tuh slam ya, lebih celup. Karena ini permintaan ownernya pengen fitment depan belakang dan mobilnya kalau bisa kelihatannya lebih rata. Makanya kita radius. Belakang ini radius ke atas, radius fendernya kurang lebih 5 cm. Wide bodinya kurang lebih cuma 2,5 cm untuk dapat fitment correction yang benar-benar pas. Nah, teman-teman bisa kelihatan mobil ini dari belakang tuh sedikit lebih chamber. Pas posisi air out, pas posisi 0 PSI air suspensionnya amblasnya memang lebih chamber, karena untuk kaki belakang kita udah customin chamber kitnya. Mulai dari two armnya, caster armnya, sampai chamber armnya. Itu udah kita custom, jadi bisa di style kemiringannya. Kapan mau distandarin juga bisa ditegakin, mau dimiringin lagi bisa. Ini posisi 0 PSI, chambernya kurang lebih -4, tapi posisi dia air ride pas jalan itu cuma di -3. Jadi depan -2, belakang -3 posisi jalan. Masih sangat nyaman dipakai untuk daily use. Apalagi airsusnya RBFT, terjamin itu. Nah, selain fender juga bagian pintu kena sedikit ya. Tapi ini bagian pintunya masih originalnya, belum ada kita sobek atau kita potong-potong. Jadi cuman kita gedor untuk mengejar natural wet bodinya. Balik lagi seperti safe body standarnya juga masih originalnya Accord. Bagian bumper juga kita rubah nyesuaiin ke bodi belakang quarter panelnya. Itu untuk bagian bodinya, mulai dari body kit, white body natural, chamber kit, air suspensionnya, modifikasi yang kita lakukan di Honda Accord ini. Kebetulan ownernya Honda Accord ini punya mobil satu lagi, itu Honda Brio. Mungkin teman-teman bisa lihat Brio yang warna merah candy yang kemarin masuk ke top 10 IMX Pekanbaru. Itu kebetulan dengan owner yang sama. Nah, dia udah ngerasain di city car, dia mencobain untuk bermain di mobil salon, mobil big sedan.
dia di Brio-nya dia puas, di sini dia lebih merasa kenyamanannya tuh lebih enak lagi. Nanti Brio-nya bakal kita review juga di YouTube channel kita. Untuk progres dan fotonya ada di Instagram kita Creative Automodified. Nah, posisi tank kompresor untuk RBFT-nya kita letakin di bagasi. Nah, kebetulan ini kita bikinin yang hardline package. Jadi RBFT ini teman-teman bisa memilih model hardline-nya, terus model posisi bentuk hardline-nya, kompresornya, tanknya juga ada dua warna, ada warna ini seamless silver, ada yang black. Kelebihan dari RBFT ini pasti teman-teman udah sering dengar juga, kemarin di konten kita juga udah pernah saya bahas. Kompresornya sangat silent. Kelebihan dari RBFT ini silent. Dan dia sudah diikuti dengan manajemen sistem. Jadi bisa nyimpan 3 sampai 4 memori. Itu kelebihannya. Jadi posisi kita starter mobilnya udah bisa naik sendiri, nyimpan posisi untuk saya mau pergi masuk ke mall basement tinggi, tinggal tekan memori nomor sekian. Mau amblas 44 tinggal tekan nomor sekian. Mau masing-masing juga bisa, mau manual depan doang, belakang doang juga bisa. Sangat-sangat enak diaplikasikan dan digunakan. Dan untuk kenyamanan suspensinya kita udah coba di berbagai jenis mobil, mulai dari big sedan, mobil Jepang, city car, SUV, MPV, mobil Eropa. Ini benar-benar Airsus sangat recommended lah teman-teman. Ini posisi tanknya di sini semua. Nanti bakal ada next project, kita bakal bikin layout untuk cabin desainnya, mungkin di audionya segala macam masih kita letakin begitu aja. Nah, kontrolernya kita letakin di posisi sini untuk RBFT-nya. Jadi di sini bisa satu-satu naik turun. Ini naik depan sekali 2, turun depan. Angka Romawi 1, 2, 3 itu untuk memorinya. Ada tulisan RBFT di tengahnya, bisa untuk turun semua keempatnya. Gitu juga yang belakang ada masing-masing. Selain dari controller, sekarang kan udah canggih ya teman-teman, kita bisa dari handphone. Nah, tampilannya sama persis kayak di controllernya. Tuh kita lihat ya, kita turunin mobilnya dari sini aja nih. Oke, kita turunin mobilnya. 1, turun dia. Ini turun manualnya depan, tuh bisa kita turunin. Bisa kita naikin tuh. Nah, gimana? Canggih nggak RBFT nih? Nah, begini nih teman-teman, zamannya udah zaman digital. Itulah kelebihannya RBFT Air Suspension Kit. Nah, inilah modifikasi Delius Honda Accord 2015 dari customer kita di Kota Payakumbuh yang jauh-jauh datang ke Pekanbaru, mempercayakan mobil keduanya setelah Brio untuk modifikasi lagi di tempat kita. Teman-teman bisa langsung, ada yang mau ditanyain dengan pembelian air suspension, modifikasi body kit, wet body, facelift kit segala macam, boleh kontak langsung ke WhatsApp saya 0812 7631 9977 atau ke IG kita Creative_Automodified. Bengkel kita di tepatnya Jalan Pemuda di Pekanbaru, untuk detailing kita di Jalan Jenderal. Nah, itu dia, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe video channel YouTube Creative Automodified kita. Sampai ketemu lagi teman-teman.